Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi fid darain amin. Wujubul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan nikmat kita, keluarga kita semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya. Mudah-mudahan dijaga dari segala macam wabah, virus, musibah dan lain sebagainya. Kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Habib Muhammad Al-Ghufri dan dari Habib Abdullah Haddad yang kita baca kitabnya ini. Wujubul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, wajibnya amar ma'ruf dan nahi munkar. Seminggu yang lalu kita membaca bab tentang dakwah ilal khair. Kita dianjurkan untuk berdakwah, mengajak orang-orang mendekatkan diri kepada Allah, menyampaikan syariat ini ya. Kemudian kita lanjutannya, jadi kita bukan hanya diperintahkan oleh Allah berdakwah saja, tapi juga sekaligus amar ma'ruf, yaitu memerintahkan orang-orang Islam untuk melakukan kebaikan atau kewajiban, seperti perintah untuk sholat, perintah untuk zakat dan lain sebagainya. Wan nahyi 'anil munkar, juga kewajiban perintah untuk nahi munkar, yaitu mencegah kemungkaran, mencegah, melarang orang-orang untuk tidak melakukan kemungkaran, kemaksiatan dan lain sebagainya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Ini lanjutan ayat tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah dan wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kema'rufan. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Jadi amar ma'ruf nahi munkar. Wa ulaika, mereka yang amar ma'ruf nahi munkar, humul muflihun, merekalah orang-orang yang berhasil, yang sukses, yang bahagia. Ma'tuf ala ma qablahu, ini ataf kepada yang sebelumnya. Wal falah, yang dimaksud muflih, orang-orang yang muflih, al falah huwa al fauzu bi sa'adatid dunya wal akhirah, yaitu orang yang berhasil mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, sifatnya adalah harus amar ma'ruf nahi munkar. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari min a'zami sya'iriddin. Amar ma'ruf dan nahi munkar itu paling agungnya siar-siar agama Islam ini. Syiar Islam banyak dan memang kita dianjurkan untuk menegakkan syiar Islam karena itu tanda ketakwaan hati seseorang. Dan yang paling agung syiar agama Islam adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa aqwa da'aimil Islam. Amar ma'ruf nahi munkar paling kuatnya tiang penegak agama Islam. Maksudnya ya, amar ma'ruf nahi munkar termasuk yang paling berperanan dalam tegaknya syariat Islam atau mulianya agama Islam ini. Wa ahammul wadha'if 'alal muslimin. Amar ma'ruf nahi munkar ini termasuk paling pentingnya tugas untuk orang Islam. Jadi orang Islam punya tugas amar ma'ruf nahi munkar. Wa bihima qiwamul amri wa salahisan kulli. Dengan keduanya, yaitu dengan beramar ma'ruf dan nahi munkar,
maka semua urusan menjadi baik dan menjadi maslahat. Maksudnya dianggap kebaikan dan kemaslahatan bila ditegakkannya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa bi ihmalihi ma tata'attalal hukum wa tu'addal hudud, dan dengan mengabaikannya alias montak peduli sampean de amar ma'ruf nahi mungkar, maka ta'attalal hukum, hak-hak akan terabaikan. Nah, karena nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, akhirnya hak-hak warga ini terabaikan alias terdolimi, tidak dipenuhi. Seenaknya orang-orang mengambil haknya warga negara ataupun warga masyarakat di perkotaan, pedesaan dan lain sebagainya. Itu kalau melalaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan juga akhirnya kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar akan tata'addal hudud. Aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, aturan Islam akan dilanggar. Gak akan ada batasan-batasannya kalau sudah tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Wa yakhfal haqqu wa yukhfil haqq wa yudhirul batil. Akhirnya gara-gara tidak amar ma'ruf nahi mungkar, maka hak akan sirna, kebatilan yang akan nampak. Ini yang terjadi di daerah kita, di negara kita. Kurangnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, sehingga walaupun sekeras hebat apapun amar ma'ruf nahi mungkar yang di pusat sana, belum berhasil menampakkan kebenaran. Karena apa? Karena kurang yang amar ma'ruf nahi mungkar di daerah-daerah ataupun yang di pusat sana. Sehingga kebatilan seakan-akan nampak sebagai kebenaran dan kebenaran seakan-akan nampak sebagai kebatilan. Itu akibat tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Wal ma'ruf, yang disebut ma'ruf adalah ibaratin an kulli syai' amarallahu bi fi'li. Apa amar ma'ruf itu? Ma'ruf apa? Amarnya memerintahkan. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu adalah ungkapan dari segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan, yaitu kewajiban-kewajiban. Wa ahabbu min ibadihil qiyam bihi, dan itu yang paling dicintai oleh Allah terhadap hamba-hambanya, yaitu melaksanakan kema'rufan. Wal munkar, yang dinamakan munkar, kullu syai'in karihallahu fi'lahu. Munkar itu semua segala sesuatu yang Allah tidak suka atas perbuatan tersebut, ya yang haram dan yang makruh. Wa ahabbu min ibadihi tarkuh, dan Allah lebih suka kepada hambanya yang meninggalkannya kemungkaran. Wal qiyamu bidzalik, maka orang yang melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, la budda minhu, itu suatu keharusan. Maksudnya pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar suatu keharusan, keniscayaan bagi kita semua. Tidak boleh, tidak harus kita lakukan atau harus ada amar ma'ruf nahi mungkar itu. Wala rukhsata fi tarkihi, dan sebetulnya tidak ada keringanan dispensasi untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada sebetulnya. Waqad qala alaihi salatu wasallam, yang mana Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat, man itu siapa saja, pokoknya manusia, mau tua mau muda, mau alim mau bodoh, mau laki mau perempuan, pokoknya man siapa saja, ro'a melihat, minkum di antara kalian, mungkaron. Jadi siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah ke tangannya. Rubah menjadi ma'ruf, maksudnya halangi, jangan sampai terjadi orang melakukan kemungkaran. Atau kemungkaran itu kalau berupa benda harus dihilangkan, dihancurkan, diminasakan supaya tidak ada orang yang terkena kemungkaran itu. Perintahnya falyughayyirhu biyadihi, siapa saja. Enggak harus polisi, enggak harus tentara, enggak harus pemerintah. Siapa saja kalau melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Dengan tangan, dengan kekuatan. Perlu tempeleng orang, tempeleng. Perlu hancurkan tempat, hancurkan. Perlu pecahkan gelas, botol, pecahkan. Itu dia di tangan. Gak usah ditafsiri lagi, ini sudah jelas. Fa illam yastati fa bilisani.
Kalau tidak bisa, tidak mampu nahi mungkar itu dengan tangan, maka dengan lisan. Kalau tidak mampu. Jadi bukan pilihan, tapi coba dulu dengan tangan. Gak mampu, pakai lisan. Pakai lisan bagaimana? Ya dinasehati orang-orang, dilarang, dimarahin. Itu namanya nahi mungkar, mencegah kemungkaran dengan lisan. Tapi mencegah kemungkaran yang dengan lisan bukan dengan lemah lembut. Yang lemah lembut itu dakwah. Kalau amar, perintah itu tegas. Kalau nahi lebih tegas lagi. Fa'in lam yastati, kalau memang betul sudah pakai lisan nggak bisa, nggak mampu. Fa biqalbihi, maka harus mencegah kemungkaran, meninggalkan kemungkaran, menjauhi kemungkaran biqalbihi dengan hatinya. Tapi bukan dengan hati saja terus dia duduk bareng. Dengan hati itu ya ditinggalkan. Dan Rasulullah menyampaikan wadzalika ad'aful iman. Ad'aful iman ya, bukan ad'aful iman tapi ad'aful iman. Ini ada orang salah menerjemah. Yang demikian itu maksudnya yang nahi mungkar hanya dengan hatinya paling lemahnya iman. Paling lemahnya iman berarti hampir tidak ada imannya. Takoan. Pakai tangan tak bengal, pakai colok kita bengal, pakai hati tapi itu sudah membahayakan. Ya, itu iman yang paling lemah, bukan diterjemah dengan iman yang berlipat-lipat. Karena ada yang menyampaikan yang paling bagus dengan hati, ya tidak benar. Ada juga seorang penceramah yang ceramah memakai ayat ini, hadis ini. Tapi terjemahannya, fungsinya dibuat-buat sendiri. Yaitu siapa yang melihat kemungkaran rubahlah dengan tangan, itu urusannya pemerintah dan polisi, kata. Kalau tidak bisa, maka rubahlah dengan lisan, itu tugasnya ulama, kata. Kalau gak bisa, maka dengan hati, itu tugasnya masyarakat. Loh kok enaknya, masyarakat cukup dengan hati, ulama dengan lisan. Tidak begitu, Nabi tidak dengan lisan saja, Nabi juga dengan tindakan. Begitu juga para sahabat dan para pengikutnya dan seterusnya. Wa bi riwayatin ukhra wa laisa wara'a dzalika. Saya pernah hadir itu, diundang ceramah. Kiai pertama pidato itu, kiai kedua saya. Tadi niatnya saya mau pidato mengenai Nabi Muhammad SAW. Tapi ada kiai yang dari belakang jawab itu kiai yang pidato tadi. Akhirnya saya berdiri malah nyikat kiai tadi. Tapi setelah duduk makan bareng akhirnya kiainya jadi baik. Oh sampean anu. Jadi tidak bisa begitu orang awam diajari yang enggak. Ya tegas saja walaupun kita takut ki ngocak kan pula takut sampean ke amar ma'ruf nahi mungkar itu enggak apa-apa. Jangan sampai ngerubah ayat, ngerubah hadis, ngerubah makna, jangan ya. Wa fi riwayatin ukhra wa laisa wara'a dzalika, dan dalam riwayat lain ada tambahan. Wa laisa wara'a dzalika minal iman mithqala dzarratin. Jadi hadis ini masih ada tambahan di riwayat lain yang jarang sekali disampaikan ya. Yaitu dan di belakang itu setelah itu maksudnya mengingkari dengan hati. Laisa minal iman mithqala dzarratin, sudah tidak ada iman sedikit pun walaupun hanya sebiji sebiji atom, seperti sekecilnya debu. Berarti kalau tidak dengan hati itu sudah enggak ada iman berarti sudah. Karena disebutkan oleh Nabi di belakang itu, maksudnya di bawahnya lagi setelah ingkar pakai hati sudah enggak ada iman lagi sudah. Berarti enggak mukmin orang yang tidak mengingkari kemungkaran itu. Wa qala alaihi salatu wasalam laisa minna. Ini berat ya. Kalau kalian mendengar hadis laisa minna, itu harus betul-betul diperhatikan. Karena laisa minna itu artinya Nabi mengatakan bukan golonganku, bukan umatku. Jadi tidak sesuai sunnahku. Jadi jangan ngaku nanti umatnya terus mengharap syafaat. Jangan, karena Nabi mengatakan laisa minna, bukan dari aku, bukan golonganku. Man lam yarham shaghirana, orang yang tidak mau menyayangi yang lebih kecil, yang lebih muda. Wa yuwaqqir kabirana, orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, orang yang lebih sepuh.
Wa ya'mur bil ma'ruf, dan orang yang tidak amar ma'ruf. Wa yanha 'anil munkar, dan orang yang tidak nahi munkar. Jadi kalau sifat ini 4 tidak dilakukan, bukan golongannya Nabi Muhammad SAW. Ini berat sebetulnya. Memang yang sering kita dengar mulai masih MI atau SD itu laisa minna man lam yahram saghirana wa yuqir kabirana, atau man kana yu'min billahi wal akhir wal yarham saghirana wa yuqir kabirana. Jadi hanya itu, berhenti di situ ya. Padahal hadisnya ini ada lanjutannya, wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Jadi ada 4 yang harus diwaspadai kalau mau mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua, amar ma'ruf, nahi munkar. Wa qala alaihi salatu wassalam, walladzi nafsi biyadihi. Ini sumpah. Walladzi nafsi biyadihi menurut tata bahasa Arab sumpah. Sumpah demi zat yang nyawaku ada pada tangannya. Maksudnya sumpah demi Allah yang menguasai nyawaku. Kapan saja bisa mencabut nyawaku. Sumpah, Nabi Muhammad bersumpah. Ini sudah sesuatu yang luar biasa kalau Nabi Muhammad sampai harus bersumpah. Sumpahnya demi Allah lagi. Demi Allahnya bukan wallahi, tapi menggunakan bahasa walladzi nafsi biyadi. Pertaruhannya adalah nyawa. La ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Wala ta'khudanna ala yadidz zalimi aw la yab'atsanna Allah 'alaikum iqaban min indi. Sumpah demi zat yang nyawaku ada pada tangannya. La ta'muranna bil ma'ruf, sungguh hendaknya engkau amar ma'ruf, perintah. Amar ma'ruflah dan nahi mungkarlah. Wala ta'khudanna ala yadidz zalim, dan hendaknya kau lawan orang zalim. Iya. Bantu menghalangi kedolimannya orang dolim. Yang dibantu siapa? Dua-duanya. Karena dalam hadis lain unsuri dolim wal madlum. Bantulah yang dolim dan yang madlum. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau yang madlum memang harus kita bantu, kita paham. Yang didolimi, kok yang dolim dibantu? Ya maksudnya bantu supaya dia tidak dolim. Kalau dolim dia masuk neraka. Bantu selamatkan orang dolim agar tidak melakukan kedoliman. Kedua, bantulah orang yang didolimi itu untuk mengembalikan haknya agar tidak didolimi. Ini dua-duanya. Jadi di sini Rasulullah sumpah, kamu harus amar ma'ruf, kamu harus nahi mungkar, kamu harus bantu mencegah kedoliman. Ambil haknya orang dari yang dolim, kembalikan kepada orang yang didolimi. Au, kalau enggak, kalau tidak dilakukan 3 hal tersebut, la yab'atsanallahu 'alaikum iqaban min indi, pasti Allah kirim siksaan, bencana-bencana dari sisi Allah kepada kalian. Kalian akan diturunkan bencana-bencana dan musibah kalau kalian tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar, dan tidak menghalangi kedoliman seorang yang dolim atau mengambil haknya si madlum, maksudnya mengembalikan haknya orang yang didolimi. Kalau 3 hal tidak dilakukan, Nabi Muhammad sumpah, sungguh pasti kalian akan diberikan iqab, sanksi, siksaan. Ini siksaan di dunia, bukan hanya di akhirat. Akhirat nanti ada lagi yang lebih pedih, ya naudzubillah min dzalik. Jadi hal amar ma'ruf nahi mungkar dan apalagi masalah kedoliman bukan sesuatu yang remeh. Itu sesuatu yang besar. Itu tegaknya agama Islam. Itu syiar agama yang paling agung adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mencegah kedzaliman juga termasuk nahi mungkar. Ya. Tapi di sini masih diperjelas lagi oleh Rasulullah. Ditambah lagi, itu termasuk nahi mungkar sebetulnya, tapi diperjelas lagi karena kedzaliman itu parah ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman pada diriku sendiri. Loh, Allah itu menyatakan aku mengharamkan dolim kepadaku. Jadi Allah akan jadi fala tawalamu, maka kalian jangan saling mendolimi. Dan sungguh bila besok aku tidak membalaskan orang yang dimadlumin tadi, berarti aku dolim. Jadi jangan ada harapan, jangan rasa tenang orang dolim.
besok Allah Maha Penyayang paling kok sepora. Lihat itu hadis qudsi, Allah mengancam orang yang dolim nanti akan dibalaskan oleh Allah. Kalau Allah tidak membalaskan, maka Allah dolim. Padahal Allah nyatakan, aku haramkan kedoliman pada diriku. Nah, ini jadi hati-hati, hak orang jangan sedikit pun, jangan hak orang. Urusan tanah yang sering itu ya, perbatasan tanah, atau hak-hak warisan dengan keluarga dan saudara, atau orang-orang yang kerjasama antara teman, itu juga hati-hati. Apalagi seperti sekarang, sudah tidak perlu saya terangkan. Insya Allah semuanya paham apa yang sedang terjadi di negeri kita ini. Kita hanya bisa membantu. Silahkan jenengan sekalian bantu doa ya, agar Allah segera hancurkan orang-orang yang zalim, atau Allah beri hidayah. Kalau enggak bisa ya hancurkan. Dan mudah-mudahan Allah membantu, memenangkan, menguatkan orang-orang yang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amin, Allahumma amin. Karena kalau kita juga enggak peduli, nanti kita juga pelanggaran. Man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum, kata Rasulullah. Orang yang tidak peduli dengan urusan yang terjadi pada orang Islam, maka dia bukan golongannya orang Islam. Nah ini ya. Ini rupa-rupanya minggu-minggu ini akan ada babak yang lebih heboh lagi. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan untuk selalu berdoa ya. Tak apa-apa lah bantuan kita hanya doa, tapi kalau Allah terima, insya Allah itu jasanya sangat besar. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza habat ummati antakula lidzalim ya zalim faqad waddi minha wa ma'na dzalik faqad dhahaba khairuha wa dana halakha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika umatku ini mulai ada rasa sungkan dan takut untuk mengatakan kepada orang dolim, tidak mau takut mengatakan wahai dolim, wahai orang dolim, atau tidak berani mengatakan engkau dolim. Ini kata Rasulullah, kalau umatku sudah tidak berani mengatakan dolim kepada orang yang dolim, faqad waddi minha, berarti orang itu sudah melepaskan statusnya. Apa artinya? Al-Habib Abdullah Haddad menjelaskan, faqad dhahabat khairuha, maka orang tersebut sudah hilang kebaikannya. Wadana halakuha, dan sudah mulai dekat kehancurannya, kebinasaan. Jadi kita nggak perlu takut. Kalau kafir ya katakan ya kafir. Jadi sekarang kan banyak orang Islam kiai yang protes, nggak boleh orang kafir, orang Kristen, orang Yahudi bilang hai orang kafir, nggak boleh, menyakitin hati mereka, menyinggung loh. Ini orang Islam apa orang kafir ya? Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, mengajari Nabi Muhammad, "Qul," katakan Muhammad, "Ya ayyuhal kafirun," wahai orang-orang kafir. Loh, yang ngajari macam orang-orang kafir tuh Allah mengajarkan pada Nabi Muhammad, katakan wahai orang-orang kafir. Ya kalau orang kafir katakan orang kafir, kok takut? Kok malah dengan bahasa yang manis, saudara-saudara kita. Loh, saudara-saudara kita semua. Saudara itu Islam, al-Islam, al-Muslim, akhul Muslim. Kalau yang kafir bukan saudara. Bahkan kakak adik saja atau ayah dengan anak, begitu kafir dan Islam tidak saling menerima warisan. Jadi bukan saudara lagi. Saudara itu adalah yang Islam, walaupun bukan kakak beradik. Ini mau ngomong kafir takut. Apalagi sekarang ini, berapa hari lagi? 2 hari lagi Natal. Kafir kalau orang mengatakan selamat Natal. Ya, saya kan cuma contoh ya. Tidak boleh. Banyak kitab-kitabnya, banyak dalil-dalilnya, banyak ulamanya. Cuman sekarang diplesetkan. Ya. Ada yang mengatakan, loh itu kan ucapan ulang tahunnya Nabi Isa. Loh kalau ulang tahunnya Nabi Isa ya semua umat Islam boleh mengucapkan selamat ulang tahun Nabi Isa. Tapi siapa yang mengatakan ulang tahun Nabi Isa atau kelahiran Nabi Isa 25 Desember? Siapa? Orang Kristen tidak. Orang Kristen sendiri tidak mengatakan 25 Desember itu kelahiran Nabi Isa. Kalau karena kelahiran Nabi Isa kita memperingati Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain itu boleh, karena umat Islam memang mukmin kepada semua nabi-nabi dan para rasul. Tapi ini bukan kelahirannya.
Orang Kristen kan tidak mengatakan 25 Desember. Lu kok kita sok tahu 25 Desember katanya kelahiran Isa? Salah. 25 Desember itu pengangkatan ya seorang kaisar di zaman itu menobatkan Yesus menjadi Tuhan. Jadi manusia ngangkat manusia jadi Tuhan. Seharusnya kan Tuhan kalau mau ngangkat Tuhan itu ya. Kalau mau ngangkat menteri itu kan harusnya presiden. Bukan bupati ngangkat orang dijadikan menteri. Ya nggak bisa. Yang ngangkat menteri itu presiden. Nggak bisa bupati gubernur tatonya pengumuman. Mulai tanggal sekian si fulan saya angkat jadi menteri. Ya aneh diketawain orang. Nah ini kan manusia ngangkat manusia jadi Tuhan. Terus diperingati setiap 25 Desember. Maka orang yang mengucapkan selamat Natal sama dengan mengucapkan selamat Yesus jadi Tuhan. Maka hukumnya murtad alias kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan diikutin kalau ada habib atau kiai yang mengatakan boleh mengatakan selamat hari Natal. Jangan ikutin. Ikutin para salaf, ikutin ribuan ulama, ribuan habaib, ribuan kiai yang lain yang mengharapkan ucapan selamat Natal ya. Nah, ini setiap tahun kita rame-rame kayak gitu itu penyesatan itu, kristenisasi itu banyak dan dilakukan oleh kita. Sekarang umat Islam tuh banyak video yang beredar. Umat Islam bikin pohon Natal. Gak ada kerjaan lagi dah. Nyapu masjid dapat bidadari. Ya. Kinasatul masjid muhurul ain. Menyapu dan membersihkan masjid dan musola itu maharnya bidadari. Daripada bikin pohon Natal, nyapu masjid dan musola aja biar dapat bidadari. Kok mau ikut-ikutan ke neraka? Naudzubillah min dzalik. Ketawa orang Kristennya, tuh orang Islam nolongin bersihin gereja, dua gereja kebaik kayu Natalnya. Kasihan. Nah jadi ini kalau sudah nggak berani ngomong ya dolim kepada orang dolim, maka sudah dekat kebinasannya orang tersebut. Sudah hilang kebaikannya orang tersebut. Jadi tegas saja, kalau dolim ya bilang dolim, kalau salah ya bilang salah, kafir ya bilang kafir. Toh ternyata orang kafirnya bangga dibilang kafir. Orang Islamnya mencak-mencak sampai bikin bahsul masail, sampai ngata-ngatain nggak boleh katanya bilang kafir kepada orang Kristen. Orang Kristen bilang saya bangga. Kristen apa dia yang ada videonya? Saya senang dibilang orang kafir. Karena kafir itu tidak percaya kepada Muhammad dan saya tidak percaya kepada Muhammad. Kalau dibilang non-muslim, mereka tidak mau. Ya. Karena muslim itu selamat. Kalau tidak selamat berarti celaka. Itu orang cerdas. Orang kafirnya sendiri yang cerdas mengatakan tidak apa-apa bilang kafir. Karena kafir dalam bahasa Arab itu yang tidak percaya kepada Muhammad. Saya kan percaya pada Isa. Jadi mereka bangga dibilang tidak percaya pada Muhammad. Nah, jadi yang salah ini yang mana ini? Bahasa halusnya yang goblok itu yang mana gitu ini. Nah, begitulah, mudah-mudahan Allah jaga kita semua dan keluarga kita. Dan mudah-mudahan Allah beri kemampuan kita amar ma'ruf nahi mungkar sehingga kita dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dan kita termasuk ke golongan umat Nabi Muhammad SAW sehingga kita di akhirat kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ya kita akhiri. Dan apabila ada salah khilaf, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.